Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kita kali ini kita akan membicarakan tentang 3 perkara harus dibebaskan. Sebagaimana kita ketahui bahwa cepat atau lambat manusia pasti mati. Akan tetapi bagi orang muslim tidak penting kapan dan di mana kita mati. Tapi yang paling penting adalah kita dalam keadaan bagaimana kita meninggal. Kita berharap agar kematian menjemput kita dalam keadaan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa kepadanya jika ia terbebas dari 3 perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, apabila hamba-hamba Allah terbebas dari 3 hal, maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketiga perkara itu, yang pertama adalah sifat kesombongan. Yang kedua adalah terbebas dari fanatisme. Dan yang ketiga adalah terbebas dari utang. Ketiga hal ini apabila ada pada diri seorang hamba, maka ia akan terhalang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketiga hal ini perlu atau sangat penting kita bahas persatu persatu. Yang pertama yang harus kita bebaskan dari diri kita agar tidak ada penghalang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifat takabbur, sifat kesombongan. Kesombongan atau takabbur ini adalah merupakan sifat tercela. Karena sifat kesombongan itu merupakan merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya dialah yang paling kaya, merasa dirinya dialah yang paling benar. Orang lain tidak ada apa-apanya. Sifat kesombongan ini merupakan warisan dari iblis laknatullah yang menyebabkan iblis diponis masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan penyiksaan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bahayanya orang yang bersifat sombong? Yang pertama adalah selalu merasa dirinya baik dan benar, orang lain tidak. Dan
mereka selalu mau menang sendiri. Orang yang memiliki sifat kesombongan selalu merasa tinggi. Dialah yang paling benar. Dialah yang paling baik. Ini bahayanya. Lalu kemudian kedua, bahaya orang yang merasa dirinya dia yang paling baik, dia yang paling benar, merasa sombong, takabur, tidak mau menerima saran dan kritik. Apalagi orang yang memberikan saran atau kritik dibawa dari status sosialnya. Nah, ini bahayanya. Tidak mau menerima saran atau kritik. Nah, ini termasuk adalah orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus dihindari karena sangat berbahaya. Lalu kemudian ketiga, bahaya atau akibat orang yang memiliki sifat kesombongan, sifat takabur pada hatinya, pada dirinya, tidak mau menerima kebenaran. Walaupun dia mengetahui bahwa itu adalah benar, dia tidak mau mengakui bahwa itu adalah benar. Padahal dia tahu bahwa itu adalah benar. Itulah yang disebut orang sombong. Lalu kemudian yang keempat, akibat dari orang yang memiliki sifat kesombongan adalah merasa dirinya dia yang paling hebat. Dia yang paling pintar. Dia yang paling kaya. Dan dia yang paling segala-galanya. Dan tidak senang terhadap keberhasilan yang diperoleh orang lain. Inilah sifat iri, sifat dengki. Ini bersarang kepada orang yang memiliki sifat kesombongan. Dan yang kelima, bahaya atau akibat dari sifat kesombongan itu adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akibatnya terhalang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, sifat yang harus kita bebaskan pada diri kita adalah fanatisme. Memang di dalam kehidupan manusia, latar belakang kehidupannya berbeda-beda. Baik dari organisasi, dari keagamaan, dari kebangsaan. Memang latar belakang kita berbeda-beda. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga terbagi dua. Ada golongan Ansar, ada golongan Muhajirin. Kaum Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan kaum Ansar adalah orang-orang yang menolong dari kaum Muhajirin. Nah, selama masih batas-batas kewajaran, itu tidak apa-apa. Akan tetapi apabila sudah melebihi dari sifat fanatisme itu, yang ini yang berbahaya. Karena hanya golongannya saja yang benar. Kelompoknya saja yang benar. Orang lain tidak benar. Golongannya adalah dia yang benar. Apalagi kalau dia mengatakan, ini kita rela mati demi golongannya. Ini yang paling berbahaya. Dan ini yang tidak dibenarkan oleh dalam ajaran agama kita. Karena itu kita tidak boleh mengakui bahwa kitalah yang paling benar. Kitalah yang paling diakui. Tetapi kita harus menerima saran dan pendapat dari orang lain. Makanya itu sifat fanatisme ini harus dibebaskan pada diri kita. Karena itu juga adalah merupakan penghalang akan masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, sifat yang harus kita bebaskan pada diri kita adalah perilaku hutang.
hutang ini juga adalah penghambat seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalam kehidupan kita ini seringkali terjadi yang namanya transaksi jual beli. Ketika terjadi transaksi jual beli, terkadang kita belum punya uang. Akhirnya kita pinjam. Kita berutang. Maka dianjurkan oleh agama kita ketika kita berutang, kita harus mencatatnya dan memberitahukan sanak keluarga bahwa ini adalah utang saya. Karena apabila kita berutang lalu kita meninggal dunia, itu akan menjadi penghalang masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika transaksi jual beli dan dilakukan hutang piutang, kita belum membayarnya, diusahakan supaya dicatat dan diberitahukan keluarga kita agar dia bisa mengetahui bahwa kita punya hutang. Ya, jangan sampai ketika ajal menjemput, keluarga tahu bahwa inilah utang yang belum dibayarkan. Dan utang ini juga adalah sangat berbahaya, maka utang harus dibayar. Sekecil apapun utang itu harus dibayar. Karena itu adalah menjadi penghalang masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jika kita terbebas dari 3 perkara ini, maka insya Allah Rasulullah memberikan jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus membebaskan diri kita dari sifat kesombongan, takabur. Karena ini adalah warisan iblis laknatullah yang menyebabkan diponis masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang harus kita bebaskan pada diri kita adalah fanatisme. Terlalu meyakini golongannya, kelompoknya, dialah yang paling hebat, dialah yang paling benar. Golongan orang lain tidak benar. Ini juga tidak boleh bersaran pada diri kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah utang. Harus kita terbebas dari utang agar perjalanan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala menjalani jalan yang lurus, tidak ada hambatan, sehingga insya Allah maka manusia ini mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan di akhirat dan dalam kehidupannya di dunia. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pembahasan kita ini mendapatkan berkah dan manfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.